Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak kami sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadat kita pada pagi hari ini. Baik Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak kami sekalian, ibadat kita pada pagi hari ini, kita akan mengulas sedikit tentang Pekan Doa Sedunia tahun 2021 untuk Kesatuan Umat Kristiani yang dimulai dari tanggal 18 sampai 25 Januari 2021. Suster, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak kami sekalian, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, hadirlah dalam ibadat kami pada pagi hari ini, karena kami layak dan patut bersyukur kepadamu, karena begitu baik Engkau dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, ibadat kami pada pagi hari ini menjadi berkat yang terindah yang dapat kami bagikan nantinya kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman-teman kami yang lainnya. Terima kasih Bapa, Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami sekalian, tema yang diangkat dalam Pekan Doa Sedunia pada bulan Januari ini tahun 2021 adalah ingatlah di dalam kasihku, kamu akan berbuah banyak. Ini diambil dari Injil Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Melalui tema ini kita diajak untuk berdoa dan mengadakan rekonsiliasi dan membangun persatuan gereja Allah dan keluarga umat manusia. Sebagai pengantar, Pekan Doa Sedunia tahun 2021 ini diwarnai oleh wabah virus COVID-19. Berbagai pembatasan yang dilakukan hendaknya membantu kita untuk semakin berakar dalam Kristus dan mendorong kita lebih memperhatikan aspek spiritual dan rohani hidup kita masing-masing. Untuk menunjang kesehatan rohani dan jasmani, maka diperlukan kesehatan jasmania serta rohania. Kesehatan jasmani membutuhkan keseimbangan tubuh yang sehat. Aspek rohani dan jasmani haruslah juga seimbang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya keseimbangan ini, kita diajak untuk peduli dan membuka diri kepada sesama kita yang membutuhkan, agar tepatlah kita berakar bersama dan di dalam Kristus. Berakar dan tinggal di dalam kasih Kristus merupakan sebuah sikap batin yang diharapkan berakar dalam hidup kita sepanjang waktu. Hal ini meminta diri kita memberi ruang pertumbuhan iman dan kasih dalam perjuangan dan pengorbanan sehari-hari kita. Perjuangan ini tidaklah mudah karena dibarengi dengan godaan-godaan dari luar dan dari dalam diri kita. Namun bersama Kristus kita pasti akan dapat menghadapinya. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak kami sekalian, tema yang diangkat dalam Pekan Doa Sedunia tahun ini adalah dipanggil oleh Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku yang memilih kamu pada hari pertama. Hari kedua adalah kedewasaan batin. Tinggallah di dalam aku seperti aku tinggal di dalam kamu. Hari ketiga, kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Hari yang keempat, berdoa bersama. Aku tidak lagi memanggil kamu hamba, melainkan sahabat. Hari yang kelima, biarlah diri kita diubah karena sabda Tuhan. Hari yang keenam, menyambut orang lain, pergi dan berbuahlah, buah yang akan bertahan lama. Hari ketujuh, bertumbuhlah dalam kesatuan. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Hari ke-8, rekonsiliasi dengan ciptaan. Supaya sukacitaku ada di dalam dirimu dan agar sukacitamu menjadi penuh. Suster, Bapak, Ibu Guru, dan anak-anak kami sekalian, dalam ibadat pagi ini kita akan merenungkan hari yang kelima, yaitu biarlah diri kita diubah karena sabda Tuhan yang diambil dari Matius 5 ayat 1 sampai 12.
Marilah kita membaca bersama-sama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak, Ibu Guru, Suster, dan anak-anak kami sekalian, setiap orang berhak untuk bergembira. Setiap orang berhak untuk bahagia. Pada dewasa ini, masa sekarang ini, kata bahagia selalu terkait dengan uang yang berlimpah, jabatan, kemewahan hidup, bahkan prestasi dan pendidikan yang tinggi. Orang banyak mengira bahwa kebahagiaan itu lengkap ya sudah bila saya menduduki atau bila saya berada dalam posisi seperti di gambar ini. Mempunyai banyak uang, jabatan yang mentereng, kemewahan yang melimpah, bahkan pendidikan dan prestasi yang tinggi. Kita lupa bahwa kebahagiaan yang kita pikirkan itu adalah semu. Kebahagiaan yang egosentrisme. Kebahagiaan yang hanya memuaskan saya. Kebahagiaan yang hanya membuat saya tersenyum. Dalam pekan doa sedunia ini, kita diajak merenungkan bahwa kebahagiaan itu harus keluar dari dalam diri kita dan turut membawa orang lain berbahagia. Kesuksesan yang kita capai harus mampu juga membawa orang lain sukses. Kita lupa bahwa senyuman yang kita miliki tidak jarang membuat orang sakit hati. Kita lupa bahwa senyuman yang kita miliki haruslah keluar membawa senyum kepada orang lain. Ketulusan yang kita miliki haruslah dapat membuat orang lain juga tulus. Kita juga lupa bahwa apa yang kita miliki mengikat hati dan pikiran kita. Dengan pekan doa yang kita penuhkan ini, kita diajak untuk melepaskan apa yang mengikat kita, melepaskan apa yang membelenggu kita, melepaskan apa yang membuat kita menjadi jauh dari orang lain. Dengan pekan doa sedunia ini, kita diajak untuk memberikan dari apa yang ada dari dalam diri kita kepada orang lain. Kita harus mampu menjadikan hari kita selalu damai, agar kita bisa membahagiakan diri kita sendiri serta membahagiakan sesama. Kemewahan, prestasi yang kita miliki belum tentu membawa hati kita damai. Namun bila hati kita damai, kita dapat membahagiakan diri kita dan membahagiakan sesama kita. Dan bila kita dapat membahagiakan sesama, maka kita menuju
kekudusan Allah. Doa, puji syukur, dan firman Tuhan adalah jalan menuju kekudusan. Kebahagiaan yang paling kita idam-idamkan adalah kebahagiaan bersama Allah. Dalam doa, syukur, dan pembacaan firman, kita menemukan kebahagiaan yang paling dalam. Dalam doa, ucapan syukur, dan juga firman Tuhan, kita menemukan Allah yang sesungguhnya yang pasti akan membawakan diri kita pada perubahan jasmani dan rohani. Karena dengan doa, dengan sabda Tuhan, dengan ucapan syukur, hati kita beri untuk diubahkan menjadi kudus, menjadi anak Allah, yang dapat berjalan bersama Allah, dan juga dapat memeluk orang lain menjadi kudus seperti Allah. Amin.